Review perakitan Mini 4WD Broken Gigant. Selamat menyaksikan video ini, tolong jangan di skip ya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Jace. Salam satu hobi. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan saya di acara All Story Cerita Lama Terulang Kembali. Dalam video kali ini saya akan merakit sekaligus mereview Mini 4WD dari seri Let's Go dengan model Broken Gigant. Kali ini saya sudah membawa salah satu replika dari kit Tamiya dari merek Chaoxing Muang. Nah kawan-kawan semua, sebelum kita unboxing kita sebut, mari kita review dulu cover dan box daripada kit dari merek Chaoxing Muang tersebut. Oke kawan-kawan semua, mari kita lihat dari bagian atas. Kita bisa melihat gambar Tamiya dari model Broken Gigant tersebut. Sangat-sangat luar biasa dengan finishing yang sedikit ngedok tapi bercahaya sedikit ya, itu ada bagian atasnya. Terus mari kita lihat di bagian sampingnya. Chaoxing Muang memberikan beberapa jenis model yang lain seperti Victory Magnum, Big Speeder, dan Fred Edger CMC. Begitu juga di sampingnya ada logo daripada Chaoxing Muang tersebut. Kemudian di bagian bawahnya juga kita bisa melihat ada gambar daripada Broken G, seperti biasa ada logonya juga. Kemudian di bagian samping yang lainnya ada juga model-model Tamiya yang lain seperti Power Sonic dan Race Tiger. Seperti biasa juga ada logo daripada Chaoxing Muang. Kemudian bagian atas ini terdapat tulisan C-nya itu sendiri. Nah, jadi seperti inilah kawan-kawan semua penampakan daripada cover dari replika Tamiya dari merek Chaoxing Muang. Oke kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi mari kita segerakan untuk merakit seperti apa sih kira-kira building daripada atau bahan-bahan yang digunakan dari merek Tamiya Chaoxing Muang tersebut. Mari kita saksikan. Oke kawan-kawan, setelah saya potong-potong tadi dari bagian part-partnya dan selanjutnya mari kita rakit. Hal yang pertama saya lakukan adalah memasang karet ban ke velgnya. Nah di dalam kit ini kita mendapatkan warna velg yang seperti ini berwarna kuning dengan mendapatkan 4 velg yang berukuran kecil 2 dan besarnya 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita pasang karet ban ke velgnya. Menurut saya dari segi finishingnya, dari segi velgnya cukup lumayan ya, tidak terlalu bagus sekali tetapi cukuplah. Dan begitu juga karetnya, kalian bisa simak sendiri seperti ini ya, tidak begitu rapi, cuman dari kelenturannya juga agak kurang. Kita pasang dulu semua bannya. Setelah pasang ban, yang saya lakukan adalah memasang asnya ini ya, asnya ini kita pasang dari as yang depan dulu ya, dan kita pasangkan ini terlebih dahulu. Kemudian ambil chassis bawahnya, dan perlu saya bilang bahwa chassis daripada merek Chaoxing Muang ini, kalau chassis bawahnya menurut saya secara finishing bagus. Ini berwarna hijau harmi ya, jadi tidak terdapat sisa-sisa daripada cetakan yang lain. Menurut saya ini sedikit rapi ya, lumayan lah seperti ya. Mari kita pasang dan pasang juga gearnya. Gearnya berwarna hijau ya kawan-kawan, sama gear besarnya juga berwarna hijau seperti ini. Dan kemudian kita pasang kembali ini. Jujur saya tidak terlalu paham dengan nama-namanya ya, karena saya hobi ya, tidak terlalu mendalami tentang nama-nama tersebut. Yang jelas saya senang gitu aja ya. Oke, di ban yang pertama, di bagian pertama sudah terpasang dan hasilnya seperti itu, bagus ya. Dan selanjutnya mari kita pasang ban belakangnya. Seperti biasa kita pasang asnya terlebih dahulu, kemudian pasangkan ini juga, kita lakukan hal yang sama. Kemudian pasangkan gear 4WD ya, jadi seperti ini. Pasangkan ban lagi satu. Usahakan kalau pasang ban itu teman-teman agak presisi dengan asnya ya, biar tidak nanti itu ya kocak gitu ya. Jadi mari kita coba. Wow, lumayan ya, walaupun sedikit goyang. Mari kita coba lagi sekali. Nah seperti itu, walaupun agak goyangnya tidak apa-apa lah, lumayan. Dan kemudian mari kita pasangkan 4WD nya, biar keempat rodanya bisa berputar. Mari kita cek dulu ya, jadi seperti itu penampakannya. Kemudian kita pasangkan ini ya, penutup cover belakang. Jadi ketika memasang part-part ini kita harus hati-hati ya, karena riskan sekali kawan-kawan, tergantung dari quality merek tersebut. Kalau ini kan replika, jadi kita harus hati-hati karena bahannya tidak terlalu kokoh, tapi menurut saya cukup seperti itu. Nah selanjutnya mari kita pasang motornya. Nah pada motor ini tidak terdapat model apapun, hanya polosan seperti ini dan tidak ada namanya, hanya ada 2 huruf Cina, dan itu artinya apa saya pun tidak tahu. Dan mari kita pasang teman-teman. Ini adalah cover motornya. Ini juga berwarna hijau harmi, jadi semua dari part chassis bawahnya itu berwarna hijau harmi ya. Menurut saya juga di cover ini tidak terlalu kokoh ya, sedikit lentur. Jadi kalau kawan-kawan membeli merek Chaoxing Muang ini digunakan untuk balapan, menurut saya agak riskan dan gampang patah kayaknya ya. Jadi kalau kalian membeli hanya untuk koleksi, saya sarankan bisa kalian membeli Chaoxing Muang tersebut. Nah ini juga tidak bisa rapat sekali kawan-kawan ya, kalian bisa saksikan ya, tidak bisa rapat sekali. Padahal saya tadi sudah cuak-cuak hasil-hasil atau bahan-bahan yang lebih pada bentuk-bentuknya, akan tapi tidak juga bisa rapat. Dan mari kita pasangkan saja ke dalam chassis bawahnya. Tapi sebelum menyatukan dinamo, mari kita isi dulu terlebih dahulu, agar nanti gear-gearnya ini bisa berjalan dengan
lancar seperti itu kawan ya. Oke, mari kita pasangkan saja. Terminalnya sudah saya pasang terlebih dahulu dan mari kita pasangkan. Ya, seperti itu kawan ya. Pergerakan rodanya ya cukup tersendat-sendat ya, mungkin dikarenakan ini yang kurang rapat ya, karena pengancingnya ini tidak bisa erat sekali. Kemungkinan kalau dipakai track ini akan lepas sendiri kawan-kawan, seperti itu. Kalau mau dipermanenkan ya cukup kalian teteskan lem cas saja seperti itu. Oke kawan-kawan, seperti ini jadinya chassis bawah daripada model Broken Gigan yang menggunakan chassis Super PM ya, seperti ini penampakannya. Cukup keren ya, dengan warna velg kuning dikombinasikan dengan warna hijau army. Dan selanjutnya mari kita coba untuk engine on teman-teman. Bagaimanakah performanya, bagaimanakah bunyinya, mari kita coba. Saya akan pasangkan baterai terlebih dahulu. Apakah suaranya keras atau gimana, halus atau gimana, dan mari kita coba teman-teman. Ini ada penutup baterainya ya, setelah dipasangkan mari kita coba. Bannya berputar normal dan suaranya sedikit keras ya kawan-kawan. Kalian bisa saksikan perputaran rodanya agak goyang sedikit di bagian depan, dan di bagian belakang cukup rapi. Hanya di bagian depan mungkin itu dikarenakan ringnya ya, ringnya yang kurang pas, mungkin ada kelonggaran sedikit sehingga menyebabkan goyang seperti itu ya. Itu jadi seperti itu hasil perakitan kamera dari merek Choosing Well. Selanjutnya kita pasangkan akar ini akan kita pasang nanti di sini ya. Kita pasangkan dulu rollernya. Kita mendapatkan roller berwarna biru sesuai dengan apa yang ada di gambar. Kita pasangkan dengan hati-hati, usahakan kalau pasangnya harus sesuai dengan lubangnya. Biasanya kalau kita terburu-buru pasti sering meleset dan menyebabkan itu kropos, gampang sekali kropos. Karena itu kalau kita memasangkan roller, upayakan harus berhati-hati kawan-kawan ya. Oke, kita pasangkan lagi satu. Ya, sudah kawan-kawan. Jadi hasilnya seperti itu. Perputaran rollernya seperti biasa, aman ya, tidak ada masalah, tidak ada tersengat seperti itu. Hanya saja menurut saya yang kurang adalah di bagian ketahanan daripada bahan yang digunakan. Karena seperti halnya tadi kita bisa lihat ketika dihidupkan mesinnya seperti ini ya, ban di bagian depan itu goyang-goyang kawan-kawan. Mungkin itu disebabkan karena kurang pasnya ring yang terdapat pada as roda ini. Tapi tidak apa-apa, kalau memang replika ini hanya digunakan untuk koleksi. Kalau memang kalian ingin membeli kit Tamiya yang berkualitas, silakan beli yang original. Oke kawan-kawan, selanjutnya mari kita pasangkan bodi atasnya. Dan sebelumnya inilah penampakan daripada chassis bawahnya. Oke kawan-kawan, setelah saya rakit tadi, dan beginilah hasil akhir daripada perakitan bodi atas dengan stikernya. Jadi sengaja saya tidak videokan dalam perakitan stikernya karena sedikit rumit ya. Dan saya memiliki banyak kendala karena antara bentuk dan stikernya itu tidak presisi kawan-kawan. Jadi bisa kalian saksikan sendiri di video ini, antara bentuk bodi dengan bentuk stiker itu tidak sesuai ya. Terkadang ada yang terlalu lebih dan ada juga yang kurang seperti ini kawan-kawan ya. Bisa kalian saksikan sendiri. Dan antara warna stiker dan warna bodi juga sangat-sangat lain dan sangat-sangat jauh berbeda kawan-kawan. Bisa kalian lihat sendiri, warna stikernya itu sedikit keoren-orenan dan warna bodinya itu adalah warna merah, dan merahnya tidak terlalu glossy, sedikit medok. Jadi kalau kita lihat dari kejauhan ya seperti itu, ada aneh sedikit ya, tapi tidak apa-apa lah, namanya juga produk pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan setelah saya pasangkan bodi atas dan bodi bawahnya, ternyata ada juga perbedaan dan dari segi bentuk kawan-kawan. Nah ketika kalian melihat di bagian depan pada bannya tersebut, di sisi kirinya agak sedikit mepet kawan-kawan, sedangkan di bagian kanannya ini sedikit longgar. Nah jadi kalau kita lihat dari samping kanannya biasa saja, tapi kalau kita lihat dari samping kiri seperti ini kawan-kawan, ya sedikit agak mepet dengan bentuk bannya. Ya jadi kan tidak seimbang ini kawan. Kalau dari sudut belakang seperti biasa ya, kadang kelihatannya seperti itu, dan saya sengaja tidak memasangkannya. Terus kemudian ketika kita engine on, ya engine on, dan kita lihat seperti yang saya bilang tadi, karena bannya goyang-goyang disebabkan karena ringnya tidak pas dengan bodinya, jadi seperti itu. Sedikit ada menempel ya kawan-kawan. Kalau di bagian kanan aman ya, seperti itu. Nah jadi itulah tadi hasil daripada perakitan Mini 4WD model Broken Gigan. Dan bila mana ada hal-hal yang sama yang kalian rasakan setelah kalian membeli replika dari merek Choosing Well, kalian bisa berkomentar pada kolom bawah ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang Mini 4WD. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dan yang sudah menonton. Good luck and salam satu hobi.